Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Tarmidi, NIM 20083040035 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, YIN Syekh Nurjati. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Farido Fuad, MPD. Pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh profesional dibagi menjadi 3 cabang, yakni pengertian pendidikan kewarganegaraan, tujuan pendidikan kewarganegaraan, dan hakikat pendidikan kewarganegaraan. Dalam hakikat pendidikan kewarganegaraan ada pembentukan jati diri. Pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan mengembangkan kultur demokrasi yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Nomor 3. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dibagi menjadi 3, yakni identitas nasional. Identitas nasional dibagi menjadi 2 sebagai karakter bangsa dan juga sumber. Dan sumber diambil dari 3 hal, yakni historis, sosiologis, dan politik. Faktor pembentukan identitas nasional. Bentuk-bentuk identitas nasional diantaranya bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu negara, semboyan negara, dan falsafah negara. Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Damri Fauzi Eka Putra, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofi bangsa tersebut dengan bangsa lain. Bendera negara yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 4. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bertujuan untuk hukum dasar, hukum tertinggi, landasan konstitusialisme, membatasi kekuasaan pemerintah, memberi suatu rangka dasar hukum, landasan penyelenggaraan negara, dan menjamin hak-hak asasi warga negara. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Dikutip dari Ensiklopedia Britania, konstitusi adalah badan doktrin dan praktis yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental negara politik. Contoh yang tertulis dari konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. 5. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun diambil dari 3 sumber, yakni historis, sosiologis, politik. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, man is a wolf to his fellow man. Artinya, yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antar sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontra sosial yang mengimplementasikan
penglihatan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan, kumpulan atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti melawan monster Leviathan. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Sumber historis ada 3 sumber, yakni Magna Carta 1215, Revolusi Amerika 1276, Revolusi Prancis 1789. Sosiologis dibagi menjadi 2, yakni oligarki, sosial kultur animosity, dan politik ialah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berdasarkan musyawarah mufakat. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royongan yang ditunjuk kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Demokrasi Pancasila pada hakikatnya merupakan norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat hingga pemerintahan negara, kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun daerah. Implementasi demokrasi dari berbagai negara ialah berbeda-beda. Pada zaman sekarang banyak yang mengaku berdemokrasi. Walaupun demikian, pelaksanaan demokrasi antar bangsa tidaklah sama dengan satu negara dengan negara demokrasi lainnya, baik dari lembaga ataupun cara penyampaian ide, dikarenakan berbeda-beda historis, sosiologis, dan politik. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Homo homini lupus dan ubi societas ibi ius. Menegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan wawasan Nusantara. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara ialah wawasan wilayah, wawasan pembangunan, rencana pembangunan dan pertahanan, panduan, pedoman, dan persatuan Indonesia. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk memiliki tujuan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia dari segala aspek masyarakat. Yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang melanggar norma-norma. Selanjutnya, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara ialah ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional terdiri dari ideologi, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Istilah ketahanan nasional memiliki pengertian yang cukup luas sejak diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia tahun 1960-an. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional dalam mengatasi segala macam bentuk tantangan, gangguan, ancaman maupun hambatan yang datang dari luar ataupun dalam negeri. 13. Mengetahui kelebihan bangsa Indonesia dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional, yakni dibagi menjadi 2 sub, ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. 3 faktor yang membentuk karakter bangsa Indonesia, yaitu sejarah lahirnya negara, bangsa dan tanah air, serta cita-cita dan ideologi bangsa. Selanjutnya, anti korupsi. Korupsi, latar belakang macam-macam dan dampak langkah pemberantasan korupsi. Korupsi ialah menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Ada 3 penyebab mengapa orang melakukan korupsi, yakni pressure, opportunity,
rationalization, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi